Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa nikmat iman dan Islam. Sholawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Saudara-saudaraku, janganlah kita masih iri dengan rezeki orang lain. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita miliki. Rezeki seseorang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara rezeki, manusia tidak bisa memprediksinya. Sebab rezeki merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya tetap bersyukur meskipun tidak sebanyak orang lain. Apabila orang lain mendapatkan rezeki melimpah, jangan pernah terbenak di hati untuk iri. Terlebih, dirinya masih banyak kekurangan apa yang dimiliki, sementara orang sekitarnya adalah orang kaya. Namun, pada kenyataannya masih banyak yang iri dengan rezeki orang lain. Saudara-saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini, tentu semuanya berkat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai muncul iri dan dengki ketika melihat orang lain berpunya. Lihatlah selalu orang yang di bawah kita. Saudara-saudaraku, orang yang beban pikirannya biasanya berhubungan dengan penyakit hati seperti iri dan dengki. Penyakit hati akan berdampak pada kondisi rambut seseorang yang dipenuhi oleh uban. Rasulullah SAW tidak mempunyai uban di rambutnya, kecuali 3 helai itu penyebabnya karena Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar. Jika mengenai kehidupan, Nabi Muhammad SAW lebih banyak memberi manfaat. Kebaikan hati yang seseorang miliki akan berpengaruh terhadap tampilan fisiknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ajaran Islam, jika seseorang berbuat jahat terhadap kita, jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Kita sebaiknya tidak membalasnya, karena jika kita melakukannya, kita juga ada mendapatkan dosanya. Dosa mempunyai efek jera yang sangat besar. Tidak ada dosa yang tidak mempunyai jera. Jera itu pasti ada meskipun sekecil apapun. Para ulama sepakat mengatakan bahwa bisikan setan agar seseorang terjerumus dalam dosa ialah dimulai dari dalam hatinya. Orang lain sering merasakan iri ataupun dengki terhadap keberhasilan seseorang karena hati yang paling mudah untuk dihasut oleh setan. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, dalam Islam penting untuk mengatasi penyakit hati ini dengan cara yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, memperbanyak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara-saudaraku, semua orang memiliki perasaan cemburu dan iri dengan kebaikan yang dimiliki orang lain atau hasad. Kan tetapi, sikap setiap orang berbeda-beda dalam menyikapinya. Sikap inilah yang menjadikan mulia atau hina. Yang pertama, ada orang yang menyikapinya dengan keinginan menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain itu dan berpindah nikmat itu kepadanya.
ini tercela dan terlarang. Yang kedua, ada yang menyikapinya dengan keinginan meraih yang sama dengan yang ada pada orang lain tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari orang. Maka sikap ini diperbolehkan. Yang ketiga, ada orang yang menyikapinya dengan berusaha menghilangkan rasa benci dan iri itu dan menggantinya dengan rasa cinta seperti dia mencintai dirinya sendiri. Inilah sikap terbaik karena itu bukti iman. Ada beberapa cara untuk menghilangkan rasa hasad itu antara lain, yang pertama, yakinilah bahwa setiap orang telah ditentukan kadar rezekinya masing-masing. Miliknya lah perkendaraan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Asy-Syura ayat 12. Allah membagi rezeki kepada hambanya tidak sama. Ada yang banyak dan ada yang sedikit. Sesuai dengan kacamata kebaikan yang Allah takar pada setiap orang. Ada orang yang diberi sedikit karena itulah yang terbaik untuknya. Dan ada yang diberi banyak karena itu yang terbaik untuknya. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik di dunia dan akhirat. Yang kedua, pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Manusia hanya sebagai perantara saja. Sehingga tidak layak memuji atau membenci orang yang menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita, atasan kita, mitra kerja kita, dan alam di sekitar kita hanya perantara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk memberi rezeki kepada kita. Karena itu, tidak berlebihan dalam membenci kepada perantara itu. Karena sesungguhnya sang pemberi rezeki sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syukurlah dengan apa yang ada. Nikmat yang disyukuri akan membawa kenikmatan. Nikmat yang dikufuri akan membawa kesengsaraan. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surat Ibrahim ayat 7. Saudara-saudaraku, agar kita mudah bersyukur, hendaknya kita dalam urusan dunia melihat orang yang lebih bawah dibandingkan kita. Rasulullah SAW bersabda, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, ukurlah kemuliaan seseorang dengan takwanya dan kemuliaan akhirat. Kejarlah takwa dan akhirat yang menjadi kenikmatan abadi. Apa yang ada di dunia ini fana, dan apa yang di akhirat adalah kekal selamanya. Itulah beberapa cara yang bisa dicoba dilakukan untuk mengurangi rasa cemburu dan iri hati. Saudara-saudaraku, dalam membersihkan hati dan pikiran yang carut marut, maka hendaknya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan diri kepada Sang Pencipta diantaranya meningkatkan amal ibadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cara membersihkan hati dan pikiran sekaligus meluruskan niat, setidaknya ada 5 hal yang dapat diterapkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Fungsi membaca dan memahami bacaan Al-Quran salah satunya membersihkan penyakit di dalam jiwa kita. Al-Quran adalah penghilang penyakit-penyakit di dalam jiwa, sekaligus mampu menyembuhkan penyakit fisik yang sudah tidak bisa ditangani obat. Yang kedua, belajar bersyukur. Bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditambah kenikmatan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbanyak istighfar dan doa. Perbanyaklah berdoa, memohon perlindungan dari penyakit iri hati, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jangan membandingkan kehidupan dengan orang lain. Jika kita membandingkan dengan orang lain, dapat membuat iri dan dengki. Bahwasannya, setiap manusia berbeda sama yang lain. Tidak bisa disamakan dan rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, berkumpul dengan orang yang saleh. Bersama orang yang saleh, baik dan memahami ilmu agama, akan mendapatkan nasihat yang menyejukkan, yang membuat kita selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari penyakit hati ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, dengan harapan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Sebagaimana tidak ada manusia yang sempurna, apa yang saya sampaikan tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.